Lagi-lagi Canon EOS RP. Kalau nggak salah ini adalah video yang ketiga ataupun kalau nggak salah itu yang keempat soal Canon EOS RP. Karena kemarin-kemarin itu emang cukup banyak juga ternyata ya yang kepo gitu sama kamera yang satu ini. Atau mungkin kalian nonton video tentang Canon EOS RP sedikit mengalami keraguan ya, pengen beli kamera ini atau enggak. Ya semoga aja video ini membantu kalian untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau lu nonton video-video gue sebelumnya soal Canon EOS RP, gue dulu pernah punya Canon EOS RP ini, tapi gue ganti lagi karena emang kebutuhan review kan ya. Entah kenapa tahun ini gue tertarik pengen punya kamera ini lagi. Sebenarnya gue ada beberapa alasannya sih, yang pada akhirnya gue bisa pakai kamera ini lagi, dan alasan ini gue share berdasarkan pengalaman gue ya. Langsung aja alasan pertama yang mempengaruhi gue pakai kamera ini, bahwa Canon EOS RP ini adalah kamera dengan bodi salah satu yang paling ringan, kamera full frame loh ya. Beratnya ini cuma sekitar 480 gram aja, kurang dari setengah kilo. Setelah gua beberapa kali nyoba dengan berbagai macam suku dan ras kamera, ya bisa gue bilang Canon EOS RP ini salah satu yang paling ringan untuk kelas full frame. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus cari kamera yang bodinya ringan? Oke, khususnya buat gue pribadi, gue mencari kamera yang bodinya ringan karena gue sendiri itu emang suka bikin video dengan menggunakan handheld atau menggunakan tangan langsung ya, tanpa gimbal. Apalagi ketika menggunakan gimbal, maka kalau bisa sih harusnya ya bobot kamera dengan lensanya itu nggak usah yang terlalu berat. Karena ya beberapa gimbal itu takutnya nggak bisa ngangkut kamera tersebut. Nah, jadi bobot kamera itu menjadi salah satu pertimbangan gua ketika membeli kamera baru. Alasan kedua adalah karena kamera ini udah ya lumayan oke lah buat foto serta video sekaligus. Nah, kalau buat motret, kamera ini dibekalin sama sensor 26 megapiksel full frame. Ukuran segitu masih cukup besar loh ya buat sekarang. Apalagi ditambah sistem autofocusnya yang udah dilengkapin dual pixel autofocus. Dan juga nggak ketinggalan fitur eye detect-nya yang bisa membaca mata ketika bergerak. Dan kalau di sektor videonya, Canon EOS RP ini udah lumayan lah ya, bisa ngerekam 4K Ultra HD walaupun cuma 24 fps, tapi menurut gue udah cukup. Karena gue bikin video YouTube aja itu keseringan pakai yang 24 fps. Terus juga dilengkapin sama fitur dual sensing IS atau image stabilizer-nya yang bikin pengambilan gambar jadi lebih stabil kalau lagi pakai tangan kosong. Oke, lanjut ke alasan ketiga, yaitu pilihan lensanya yang udah mulai lumayan banyak. Ketika gue pertama kali pakai kamera ini, gue udah nentuin lensa mana aja yang mau gue pakai. Gue pakai lensa 35mm ini karena menurut gue buat foto dan video udah pas banget. Atau bisa juga kalau mau yang pakai lensa zoom, pilih yang 24-105. Tapi biasanya sih kalau belinya yang kit, kalian udah dapet lensa 24-105 IS STM-nya. Nah, jadi buat kalian yang bilang lensa RF itu mahal-mahal, coba deh cari lagi yang benar. Banyak kok harganya yang cukup terjangkau juga. Apalagi lensa sejuta umatnya yang 50mm ya, itu mungkin sekarang udah 3 jutaan lah. Nah, alasan keempat ini sebenarnya penting gak penting juga ya, tergantung dari orangnya. Di Canon EOS RP ini misalnya ya, dia dapat 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama itu di Technical Image Press Association World Awards 2019 lalu, atau disingkatnya itu TIPA 2019. Kamera ini memenangkan penghargaan sebagai Best Full Frame Camera Advance. Yang artinya kamera Canon EOS RP ini dianggap sebagai salah satu kamera full frame yang cukup maju ya perkembangannya. Baik itu dalam teknologinya, fitur, dan lain sebagainya. Yang satu lagi itu dari ASA Award. Nah, ini sih gua kurang tahu ya kepanjangannya. Intinya dia menang The Best by Full Frame Camera 2019 sampai 2020. Artinya Canon EOS RP ini menjadi salah satu kamera full frame yang bisa dibilang cukup terbaik ya, yang patut kalian beli di tahun 2019 sampai 2020 kemarin. Nah, tapi itu semua kan tergantung kalian ya, apakah menganggap sebuah penghargaan itu cukup penting atau sebagai pertimbangan kalian atau enggak. Oke, sekarang alasan yang terakhir ini sebenarnya alasan yang bisa dibilang cukup klasik ya. Karena sebenarnya gua itu butuh kamera dengan performa yang bisa dibilang cukup bagus, tapi ya karena budgetnya pas-pasan, dan kebetulan banget beberapa kamera di tahun ini tuh ya harganya bisa dibilang lumayan miring lah ya. Mungkin karena dampak dari pandemi ini juga ya.
Nah, salah satunya kamera Canon EOS RP ini yang mengalami penurunan harga yang bisa dibilang cukup ya lumayan banyak lah. Pasti banyak juga yang nanya, kenapa nggak beli kamera merek lain bang? Oke, sebelum gue beli kamera ini, ya gue sempat tertarik sama Canon EOS R5 juga. Tapi ya karena harganya lumayan cukup tinggi ya Canon EOS R5, alhasil ya gue bisa investasi dulu di lensanya. Gue beli beberapa lensa dulu. Sementara itu gue pakai Canon EOS RP dulu, sembari nunggu duitnya kekumpul ya. Dan ya mungkin segitulah beberapa kisah atau beberapa alasan gue tentang Canon EOS RP. Ya mungkin dari kalian ada yang bisa nerima atau enggak, ya itu wajar lah ya. Ya kalian kan juga punya alasan masing-masing tentunya. Tapi maksud dari video ini adalah sebenarnya untuk membantu kalian yang lagi bingung ya mau beli Canon EOS RP atau enggak. Jadi gue sharing aja pengalaman gue kenapa gue memilih kamera Canon EOS RP ini dibanding beberapa kamera lain sekelasnya gitu. Atau yang baru tertarik sama Canon EOS RP mungkin bisa belilah.